Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam. Selamat pagi, salam Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, salam sukses. Saya mewakili Majelis Jemaat Ponorogo mengucapkan selamat beribadah, selamat memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini Bapak Ibu saudara semuanya mendapatkan semangat, kekuatan baru, mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Air hidup ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk membangun peribadatan di hari Minggu ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dari NKB nomor 3. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Terpujilah Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah kita sucikan dan masing-masing dalam hati hendaknya berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah minggu. Satu minggu kita bekerja, Tuhan menyertai dan memberkati. Hari ini kita boleh memuji, memuliakan Dia. Untuk mendasari ibadah kita dasarkan dari firman Tuhan. Injil Matius 4 ayat yang keempat yang demikian firman-Nya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian firman Tuhan yang mendasari ibadah kita, yang akan bersama-sama kita renungkan dalam ibadah hari ini. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, ini kami anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan, atas pemeliharaan hidup yang boleh kami terima hingga saat ini. Bersama-sama kami merendahkan hati bertelut di hadapan-Mu, menyerahkan segala kekurangan dan dosa kami. Kami menyadari bahwa hidup kami masih banyak hal-hal yang sering kali membuat orang lain sedih, menderita, bahkan membuat Tuhan menderita. Ini adalah hal yang kami lakukan dalam hidup kehidupan kami. Ya Bapa, kami mohon pengampunan atas semuanya itu. Kami juga mohon kekuatan agar kami dikuatkan dan boleh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh
untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Demikian doa kami. Kami mohon dengan menyebut nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik dan maha kasih dan selalu merentangkan tangannya untuk menanti kedatangan kita, karena Tuhan ingin agar hidup kita senantiasa boleh menjadi baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yakinlah Tuhan telah memberikan pengampunan. Tetapi kadangkala dalam hidup kita sebagai manusia banyak sekali hal-hal yang kita hadapi dan kadang membuat kita jatuh. Tapi yakinlah Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati dan menyertai kita. Mari kita bersama-sama mengungkapkan satu pujian yang berjudul Tak Mengapa Kabut Tebal. Kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
bersama dengan seluruh umat di seluruh dunia dan segala abad, mari kita ikrarkan kembali pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan mempersembahkan. Namun sebelumnya kita landaskan pada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8, yang demikian bunyi firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Bersama dengan beredarnya kantong, marilah kita iringi dengan kidung pujian, kidung jemaat 292 bait pertama dan kedua, tabuh gendang. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan. Ya Tuhan, persembahan ini kami ambilkan dari sebagian kecil dari berkat-berkat pemberian-Mu. Ampunilah ya Tuhan jika di dalam kami mempersembahkan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah ya Tuhan jika di dalam kami mempersembahkan tidak sesuai dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami menyerahkan persembahan syukur kami, persembahan KRW, persembahan KPAR, persembahan-persembahan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Terlebih persembahan hidup kami. Kami juga berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh mengatur persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Inilah ya Tuhan doa kami, kesemuanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita akan merenungkan firman Tuhan. Seperti bacaan dari Majelis Agung, kita renungkan dari Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur di pagi yang indah ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan tibalah saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-35. Tapi sebelum kita masuk di dalam pembacaan serta perenungan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu bisa bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Tuhan yang hadir bersama kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kami. Sehingga di dalam pembacaan serta perenungan akan firman Tuhan ini, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Daru Prasongko yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikan nanti seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kepada kami yang akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan buka pintu hati kami, sehingga firman yang ditabur nanti bisa kami tanam di dalam hati kami, terlebih kami bisa melakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, yang kesemuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-35, demikian firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka,
Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu, salam sukses, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ibadah kita hari ini adalah ibadah persiapan untuk masuk dalam perjamuan kudus besok Minggu tanggal 8 Agustus. Perjamuan kudus dalam rangka bulan pembangunan. GKJW dalam sejarahnya sebagai persekutuan orang percaya pernah mengalami satu peristiwa yang akan memporak-porandakan GKJW. Terjadi perpecahan dan dualisme kepemimpinan. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, akhirnya semuanya menyadari dan hari itu dipakai sebagai hari untuk bersama-sama melakukan pertobatan. Dan itulah awal dari hari pembangunan GKJW dan selanjutnya menjadi hari pembangunan GKJW yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu, kita semuanya Bapak Ibu semuanya diutus oleh Allah melalui GKJW untuk menghadirkan cinta kasih, untuk menikmati anugerah yang kita terima dari iman kepada Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa bacaan kita harus menjadi roti hidup yang menghidupi. Bapak Ibu semuanya ini adalah roti hidup yang menghidupi. Yang kita hidupi siapa? Ya diri kita, keluarga kita, masyarakat, gereja kita, semuanya kita hidupi. Ini adalah tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, yang sering disebut sebagai menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, hari ini adalah masa pandemi. Kita tahu virus ini sudah memporak-porandakan kehidupan dunia dan termasuk bangsa kita Indonesia. Tidak hanya itu saja, ada ketakutan-ketakutan yang terjadi, yang melanda kehidupan orang percaya dan melanda kehidupan orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga ada sesuatu yang mungkin perlu kita pergumulkan, kasih yang kita terima, anugerah yang kita terima, mampukah untuk dapat menghilangkan ketakutan dan menumbuhkan rasa syukur meskipun kita sedang ada di tengah pandemi virus corona. Dan kenyataannya memang banyak sekali orang-orang yang merasa takut, merasa sedih, merasa menderita dan macam-macam hal. Apalagi masa PPKM, seakan-akan kasih dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima ini tidak mampu membuat kita bersyukur dalam situasi kondisi yang ada. Jangan-jangan kehidupan kekristenan kita yang selama ini kita nikmati seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-26. Mereka datang mencari Yesus tidak untuk mencari tanda kerajaan Allah, tetapi karena sudah kenyang. Karena dalam perikop sebelumnya kalau Bapak Ibu perhatikan, di sana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan mereka semuanya kenyang dan masih lebih 12 bakul itu.
Jangan-jangan kita pun mengikut Tuhan selama ini alasannya supaya kita kenyang, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak menderita, apalagi masa pandemi. Tanda-tanda kerajaan Allah yang hadir, yang memberikan anugerah pengampunan dan keselamatan tidak lagi menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita masih mementingkan kebutuhan jasmani, makan, sembuh, tidak sakit, dan macam-macam hal. Meskipun itu penting. Oleh Tuhan Yesus dikatakan, kalau kamu masih mementingkan, mencari kebutuhan-kebutuhan fisik, itu sama dengan bekerja bukan untuk hal-hal yang sifatnya kekal, tapi bekerja untuk barang-barang yang sifatnya tidak kekal. Yang kekal itu apa? Yang kekal itu adalah kehidupan di dalam kerajaan surga atau di sorga. Jangan-jangan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari dikatakan demikian, janganlah bekerja untuk mendapat makanan yang bisa habis dan busuk. Bekerjalah untuk mendapat makanan yang tak bisa buruk dan yang memberi hidup sejati dan kekal. Bekerja yang seperti apa? Ya bekerja yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus, melakukan kehendak Allah Bapa, melakukan kehendak Tuhan Yesus, melakukan sabda Tuhan, itulah bekerja untuk kehidupan kekal. Kalau ada pertanyaan, loh, saya guru, saya karyawan, saya pekerja harian, tidak masalah. Yang penting menjadi guru yang baik, yang penuh cinta kasih, yang disiplin dan bertanggung jawab. Karyawan yang baik, yang disiplin, yang penuh tanggung jawab. Jadi yang dipentingkan itu adalah karakter kehidupan yang membuat kita mampu berjalan menuju kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan itulah yang tadi disebut sebagai roti kehidupan. Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan yang menghidupkan tidak hanya fisik tetapi jiwa, batin. Ini yang dihidupkan. Kalau batin jiwa ini hidup, maka kita mampu untuk melihat penderitaan. Kita akan mampu untuk peduli kepada orang-orang yang memang menderita. Kalau memang itu, kita juga dimampukan untuk memaafkan, sabar, dan kita boleh bersyukur dalam situasi apapun. Karena yang paling utama atau gambarannya kalau kita ini roti kehidupan itu sudah menjadi milik dan kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana roti kehidupan yang telah kita terima ini juga menghidupi diri kita sendiri, menghidupi keluarga, suami, istri, dan anak, sehingga keluarga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang penuh kedamaian dan ketentraman, menghidupi gereja atau jemaat sehingga jemaat boleh menjadi saksi bagi orang banyak, menghidupi masyarakat sehingga masyarakat hidup juga baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Tuhan Yesus juga menyinggung tentang mana di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 17. Ketika itu umat Tuhan kelaparan dan kehausan. Dia sedang berjalan menuju tanah Kanaan dan masih sedang di padang gurun. Tapi mereka bersungut-sungut.
marah-marah karena merasa kelaparan, merasa haus. Dia masih kuat berpikir tentang perut, kebutuhan jasmaninya. Dalam pikirannya yang ada dia adalah sebuah kuali yang berisi daging dan roti yang ada di Mesir, yaitu kehidupan lamanya. Padahal Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir dengan 10 tulah dan disertai dalam perjalanannya di padang gurun untuk membebaskan mereka menjadi pribadi umat yang berkarakter kuat. Tapi mereka ternyata tidak bisa. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan pertolongan. Dan akhirnya sampailah mereka di tanah Kanaan. Di sana dia hidup dengan baik, nyaman, dan merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada makanan yang lebih utama dalam kehidupan umat manusia, yaitu makanan yang sifatnya itu kekal. Apa itu? Ya karakter, sifat. Kalau bahasanya Paulus di kitab Galati adalah ada buah-buah roh. Ada cinta kasih, ada kesabaran, ada kelemah lembutan yang ada dalam diri kita. Itu bisa kita hidupi dengan firman Allah. Dengan firman Allah. Dan firman Allah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu ketika dialog dengan mereka, kalau kamu ingin mendapatkan roti yang kekal atau hidup yang kekal, datanglah kepadaku, katanya Tuhan begitu. Dan percayalah. Datang dan percaya. Itu yang membuat mereka mendapatkan roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita baca terus, mereka tidak mau percaya, tidak mau percaya. Tetapi berbagailah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka mendapatkan roti kehidupan. Tuhan memelihara secara fisik dan Tuhan memberikan roti kehidupan untuk memelihara iman kehidupan kita dan untuk melaksanakan tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya, menghidupi banyak orang dengan sifat karakter Kristiani, sifat yang penuh kasih, kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, tidak mudah marah, dan macam-macam hal. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan, kalau memang kita punya sifat yang semacam itu, dan kita semuanya itu, atau satu keluarga punya sifat yang semacam itu, kita bisa melihat yang akan tumbuh adalah kehidupan keluarga yang penuh kedamaian dan ketentraman itu. Cuma masalahnya kalau di masyarakat sifatnya macam-macam. Untuk itu Tuhan berjanji, saya akan menyertai engkau. Saya mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Artinya Tuhan membackup kita agar kita dapat menghidupi masyarakat, gereja, atau dimanapun kita berada dengan kehidupan surgawi, dengan karakter-karakter surgawi. Bapak Ibu, corona kiranya dapat membuat kita semakin kuat di dalam iman dan ketekunan kita kepada di dalam melakukan firman Tuhan. Virus corona ini adalah batu uji yang menguji kita, yang menggembleng, yang memurnikan kita. Apakah kita takut? Kalau kita takut berarti kita sudah termakan oleh isu dari raja ketakutan, yaitu setan.
Batu ujian ini harus membuat kita semakin hari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersyukur dan terus mencari melangkah ke depan menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun kita sedang ada di rumah, tetapi kita bisa melakukan yang namanya protokol kesehatan. Tugas menjadi berkat tetap kita lakukan. Meskipun kita sedang dilanda pandemi corona, tidak masalah. Karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kehidupan orang yang percaya. Yang penting kita mau melakukan, mau melangkah, terus melangkah menjadi berkat, menghidupi banyak orang. Dengan cara itu banyak orang mengalami kesukacitaan dan nama Tuhan akan senantiasa dimuliakan. Ayat 35, ini satu pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Akulah roti hidup. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Sudah saya singgung tadi, datang kepadaku dan percaya. Banyak orang datang kepada Tuhan, seperti tadi rombongan orang-orang yang telah menerima roti, atau ketika Tuhan memberi makan kepada 5.000 orang. Mereka datang kepada Tuhan, mencari dan terus mengikuti Dia, tapi dia tidak percaya. Datang dan percaya ini yang harus. Kita sudah datang dan percaya. Satu lagi Bapak yang harus kita lakukan, melangkah ke depan menjadi berkat, menghidupi kehidupan banyak orang dengan karakter Kristiani. Ini yang harus kita lakukan. Dan ini sangat sulit apalagi di tengah pandemi. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada membersamai kita. Kita adalah roti kehidupan yang harus menghidupi banyak orang. Kalau bahasa Jawa itu lebih cetha. Aku iki roti kang nguripake. Aku iki roti kang nguripake. Tidak memakai istilah aku roti panguripan, tapi aku roti kang nguripake. Aktif itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya adalah roti yang menghidupkan, yang menghidupi dan menghidupkan. Menghidupkan siapa? Menghidupkan jiwa yang sedang takut, yang sedang menderita, yang sedang sendiri, merasa sendiri karena isolasi, mungkin di rumah sakit. Kita adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang mampu menghidupkan ketakutan yang melanda banyak orang, sehingga ketakutan itu hilang menjadi keberanian yang luar biasa. Kita harus mampu menjadi orang-orang yang mampu menumbuhkan, menghilangkan kelemahan menjadi kekuatan untuk melangkah menjadi berkat bagi banyak orang. Datang dan percaya. Jangan hanya datang saja. Datang dan percaya. Jangan hanya itu, tambah satu lagi, melangkah ke depan untuk menjadi berkat. Pada suatu saat Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang sendiri. Di sana banyak murid agak jauh. Tuhan Yesus bertanya dengan suara yang lembut tapi kuat dan keras masuk dalam hatinya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah engkau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah engkau jadi saksi memberitakan Injilku? Ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada semua orang, termasuk kepada kita semuanya, karena kita telah mendapatkan roti kehidupan. Tidak untuk diri kita saja, tapi untuk menghidupi, nguripi orang-orang yang hari-hari ini banyak
yang menderita. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Mari kita pujikan bersama-sama nggih. Yang pertama, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Yang kedua, maukah engkau jadi anggur yang tercurah bagiku? Kemudian nanti yang kedua, aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Melayani lebih sungguh. Mari kita jawab, aku mau jadi roti. Roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Sekali lagi Tuhan bertanya, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih. Aku mau jadi roti Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersama-sama menerima tugas panggilan untuk menjadi roti yang terpecah bagi Tuhan, untuk menjadi anggur yang tercurah bagi kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami ada roti kehidupan oleh karena iman pada Yesus yang ada roti kehidupan yang sejati. Kami akan menghidupi hidup diri kami sendiri
menghidupi keluarga kami, gereja kami, dan masyarakat di mana kami berada. Biarlah mereka merasakan cinta kasih Tuhan melalui hidup dan kehidupan kami. Hari-hari ini banyak saudara kami yang sedang ketakutan karena virus corona. Banyak yang membutuhkan oksigen, padahal Tuhan telah menyediakan banyak. Banyak yang sedih karena kehilangan saudara-saudaranya meninggal dunia. Bapa, kami ingin dan bersedia untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kehidupan, agar mereka tidak takut lagi, agar mereka berani untuk menghadapi berbagai macam masalah. Karena kami tahu dan yakin Tuhan membersamai kami. Kami berdoa untuk mereka semuanya yang terpapar virus corona, yang isoman di rumah maupun di rumah sakit. Dari tempat ini kami berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami. Tenaga kesehatan kami serahkan kepada Tuhan, memberkati dan menyertai di dalam pelayanannya. Bangsa dan negara kami dalam usaha untuk memutus perkembangan virus corona, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Bapa yang makasih, betul-betul kami tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Rancangan apa yang Tuhan rancang untuk dunia, untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota kami di Ponorogo ini. Yang kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera untuk semua umat manusia. Terjadilah rancangan itu, terwujudlah ya Bapa, supaya segera dapat kami nikmati bersama. Kami serahkan jemaat-Mu Ponorogo, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, para janda, duda, yatim piatu. Semuanya kami serahkan dalam kasih penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami mohonkan berkat kesembuhan dari Tuhan. Darah Kristus yang telah tercurah kiranya boleh menyucikan dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memerlukan pemulihan. Kami mohonkan berkat semangat dan kekuatan agar tetap setia mengikut Tuhan dalam kondisi yang sedang mereka hadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan penatua diaken, pengurus kelompok komisi dan pepantan beserta keluarganya. Di dalam melayani Tuhan melalui jemaat-Mu di Ponorogo ini, kami serahkan kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan, besok Minggu kami bersama-sama akan datang dalam perjamuan kudus yang telah Engkau undangkan. Hari ini kami telah menerima firman yang meyakinkan kepada kami, hidup kami adalah milik-Mu. Engkau memanggil kami, dan kami yakin Engkau memanggil pasti ada sesuatu yang akan Kau berikan kepada kami. Untuk itu, ya Bapa, kami serahkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk datang dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan setiap orang yang hari ini beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga firman ini boleh menjadi berkat khusus, membongkar hati dan pikirannya, menyadarkan bahwa hidupnya ada roti kehidupan yang diberikan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan hidup dari Tuhan untuk kami, dan harus menghidupi keluarganya, dirinya, dan setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, demikian seru doa dan permohonan kami. Mungkin ada hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan. Demikian doa kami, semuanya kami serahkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita akan mengakhiri
ibadah ini kita angkat satu pujian dari Kidung NKB 184 bait 1 dan 2. Milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Senang bersusah payah asal kau bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan undur dari hadapan Tuhan dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Sekali lagi, jadilah roti hidup dan nikmati itu, dan hidupilah keluarga, masyarakat, dan dimanapun Bapak Ibu berada. Untuk itu terimalah berkat dari Allah melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kemampuan dan kekuatan kepada seluruh jemaat Tuhan menjadi roti hidup dan menghidupi banyak orang. Demi kemuliaan nama Allah, dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Minggu sugeng ibadah, sama-sama besok minggu kita datang dalam ancaman kudus. Tuhan memberkati.